Wah, media Korea Selatan lagi-lagi angkat suara soal Indonesia dalam proyek jet tempur KF-21 Boramae. Mereka ngingetin, Indonesia kamu belum bayar lo kewajibanmu di proyek ini. Katanya hal itu penting banget buat kelangsungan pengembangan si Boramae ini, yang katanya bakal jadi salah satu jet tempur generasi masa depan. Bayangin aja, Korea Selatan udah ngucurin duit gede buat riset dan pengembangan, sementara Indonesia masih santai-santai kayak di pantai. Bahkan bilang kalau sampai dana dari Indonesia nggak masuk, bisa-bisa program ini bakal keteteran loh. Wah, jangan sampai nanti pesawatnya cuma bisa terbang setengah sayap. Proyek KF-21 Boramae ini sebenarnya kerjasama keren banget antara Korea Selatan sama Indonesia. Bukan cuma buat bikin jet tempur modern, tapi juga supaya Indonesia bisa ikut naik kelas di industri pertahanan. Masalahnya, sejak beberapa tahun terakhir muncul kabar kalau Indonesia belum setor bagian pembiayaannya sesuai kesepakatan. Jangan-jangan dananya nyangkut buat beli gorengan dulu? Padahal jet tempur ini punya potensi ngelawan pesawat-pesawat canggih Amerika Serikat atau bahkan negara-negara besar lain. Dengan mesin kencang, radar mutakhir, dan teknologi siluman, Boramae dijanjikan bisa bikin pilot musuh mikir 2 kali sebelum nyerang. Tapi ya itu tadi, kalau pembiayaannya nggak beres, bisa-bisa Boramae malah jadi pajangan museum sebelum sempat tempur. Sementara itu, pihak Korea Selatan sendiri udah bolak-balik negosiasi biar Indonesia bisa segera lunasin kewajibannya. Mereka bilang, yuk dong, ini proyek penting, jangan cuma modal janji-janji manis. Jangan sampai nanti di catatan sejarah tercatat, Indonesia ikut proyek jet tempur, tapi cuma sampai babak ikut-ikutan doang. Indonesia sendiri sebenarnya memiliki kepentingan strategis yang besar dalam proyek KF-21 Boramae ini. Dengan ikut serta, Indonesia tidak hanya memperoleh pesawat tempur generasi baru, tetapi juga mendapatkan akses pada transfer teknologi yang sangat berharga untuk pengembangan industri pertahanan nasional. Ini adalah kesempatan emas untuk memperkuat kemandirian alutsista, mengurangi ketergantungan pada pembelian dari luar negeri, dan meningkatkan kemampuan teknis dalam negeri. Namun, kewajiban finansial yang belum dipenuhi tentu menjadi titik kritis. Jika Indonesia gagal memenuhi komitmennya, bukan hanya citra negara yang dipertaruhkan, tetapi juga masa depan kerjasama bilateral yang telah dibangun dengan susah payah bersama Korea Selatan. Dalam kerjasama internasional semacam ini, kepercayaan adalah fondasi utama. Kegagalan memenuhi kewajiban dapat merusak reputasi Indonesia sebagai mitra yang dapat diandalkan dalam proyek-proyek pertahanan strategis. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa jika pembayaran tertunda terlalu lama, Indonesia bisa kehilangan hak akses pada bagian-bagian penting proyek, termasuk pembagian teknologi, lisensi produksi, atau bahkan kepemilikan pesawat yang sudah dipesan. Dalam skenario terburuk, Indonesia bisa terpinggirkan dari proyek yang justru sejak awal melibatkan kontribusinya. Pihak Korea Selatan secara terbuka menyatakan bahwa penyelesaian masalah ini sangat penting agar proyek tetap berjalan sesuai jadwal. Dengan tenggat produksi dan pengujian yang sudah ditetapkan, keterlambatan pendanaan dari salah satu mitra tentu akan menimbulkan efek domino yang bisa mengganggu keseluruhan proyek. Kedepan, Indonesia diharapkan segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan kewajibannya. Hal ini bukan hanya demi kelangsungan proyek KF-21 Boramae, tetapi juga demi menjaga posisi Indonesia di mata mitra-mitra internasional lainnya. Dalam persaingan global yang semakin ketat, kemampuan untuk memenuhi komitmen kerjasama menjadi salah satu ukuran penting dalam menentukan kredibilitas dan kekuatan suatu negara di kancah internasional. Bila dilihat dari sisi strategis, proyek KF-21 Boramae ini tidak hanya sekadar soal pesawat tempur baru. Bagi Indonesia, keberhasilan ikut serta dalam proyek ini akan membawa loncatan besar dalam kemampuan teknologi militer. Ini menyangkut pelatihan tenaga ahli, alih teknologi avionik, sistem radar, persenjataan, hingga komponen-komponen vital lain yang sebelumnya sulit diakses tanpa kerjasama dengan negara maju. Namun jika kewajiban finansial terus tertunda, Indonesia bukan hanya berisiko kehilangan posisi di proyek ini, tetapi juga akan kehilangan kesempatan langka untuk belajar dan membangun fondasi industri pertahanan yang kuat. Industri pertahanan bukan sesuatu yang bisa dibangun dalam 1 atau 2 tahun. Dibutuhkan waktu puluhan tahun, pengalaman, dan kemitraan internasional yang solid.
Kehilangan momentum seperti ini bisa membuat Indonesia tertinggal semakin jauh dibandingkan negara-negara lain di kawasan seperti Korea Selatan, Jepang, atau bahkan negara-negara ASEAN yang kini gencar memperkuat kemampuan militernya. Selain itu, ada dimensi geopolitik yang tak kalah penting. Dengan memiliki pesawat generasi baru seperti KF-21 Boramae, Indonesia akan meningkatkan posisi tawarnya di kawasan Indo-Pasifik, terutama di tengah memanasnya tensi antara Amerika Serikat, Tiongkok, dan sekutu-sekutunya. Kemampuan pertahanan udara yang kuat akan memberi Indonesia kekuatan deterrence atau daya gentar, sekaligus menegaskan bahwa negara ini serius menjaga kedaulatan wilayahnya. Dalam konteks konflik Laut Cina Selatan misalnya, alutsista modern akan menjadi salah satu faktor penting yang menentukan posisi Indonesia di meja diplomasi maupun di lapangan. Namun semua itu hanya bisa terwujud jika Indonesia mampu menunjukkan komitmen nyata, bukan hanya janji di atas kertas. Korea Selatan telah beberapa kali mengingatkan pentingnya penyelesaian kewajiban finansial, dan semakin lama masalah ini tertunda, semakin besar pula risiko yang ditanggung. Tidak hanya bagi proyek Boramae, tetapi juga untuk kerjasama strategis lainnya, karena mitra internasional tentu akan berhitung ulang sebelum menggandeng Indonesia di masa depan. Di sisi lain, pemerintah Indonesia harus transparan kepada publik mengenai tantangan yang dihadapi. Apakah ada kendala anggaran? Apakah ada perbedaan pandangan di tingkat kebijakan? Semua ini harus dijelaskan agar masyarakat paham bahwa proyek sebesar ini bukan sekadar soal membeli pesawat, tetapi soal membangun fondasi kekuatan bangsa untuk puluhan tahun ke depan. Jika melihat opsi-opsi yang tersedia, Indonesia sebenarnya masih memiliki beberapa langkah strategis untuk memperbaiki posisinya dalam proyek KF-21 Boramae. Pertama, pemerintah bisa segera menyusun skema pembayaran ulang atau renegosiasi jadwal pembayaran dengan Korea Selatan. Dalam dunia kerjasama internasional, renegosiasi bukanlah hal yang tabu, apalagi jika kedua pihak memiliki kepentingan yang sama untuk menyelesaikan proyek ini. Namun, tentu saja renegosiasi membutuhkan goodwill, itikat baik dari Indonesia, untuk tetap terlibat secara serius, bukan sekadar menunda atau mengulur waktu. Kedua, pemerintah dapat mempertimbangkan penguatan anggaran di sektor pertahanan melalui mekanisme tambahan, baik dari APBN, pendapatan dan belanja negara, maupun melalui pinjaman khusus yang dialokasikan untuk proyek strategis. Skema semacam ini pernah dilakukan oleh beberapa negara lain yang ingin mempercepat modernisasi alutsistanya, dengan catatan harus dikelola secara transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan masalah fiskal di kemudian hari. Ketiga, jika memang ada hambatan internal seperti perbedaan prioritas antar kementerian atau lembaga, maka koordinasi politik di tingkat tertinggi, misalnya langsung melalui arahan presiden, perlu dilakukan. Proyek sebesar KF-21 Boramae bukan hanya urusan teknis antara Kementerian Pertahanan, tetapi mencakup kepentingan nasional yang lebih luas, termasuk hubungan diplomatik dan posisi strategis Indonesia di kawasan. Di sisi lain, Indonesia juga harus mempertimbangkan dampak jangka panjang jika memutuskan mundur atau gagal memenuhi kewajibannya. Tidak hanya akan kehilangan akses pada teknologi mutakhir, Indonesia juga akan membawa citra negatif di mata mitra-mitra internasional lain. Dalam dunia industri pertahanan, kepercayaan adalah mata uang yang sangat berharga. Sekali reputasi sebagai mitra tidak bisa diandalkan melekat, akan sulit bagi Indonesia untuk diundang kembali dalam proyek-proyek kolaborasi di masa depan. Perlu disadari bahwa tantangan di bidang pertahanan bukan hanya soal membeli alat, tetapi membangun ekosistem industri nasional yang kuat. Dengan transfer teknologi dari proyek Boramae, Indonesia memiliki peluang besar untuk meningkatkan kapasitas produksi lokal, memperkuat perusahaan-perusahaan BUMN pertahanan seperti PT Dirgantara Indonesia, serta membuka lapangan kerja berkualitas tinggi bagi tenaga ahli dalam negeri. Jika kesempatan ini terlewat, akan sangat sulit bagi Indonesia untuk mengejar ketertinggalan teknologi di masa mendatang. Dengan demikian, keputusan-keputusan yang akan diambil pemerintah dalam waktu dekat akan sangat menentukan. Bukan hanya untuk nasib satu proyek, tetapi juga untuk arah masa depan pertahanan dan industri strategis Indonesia secara keseluruhan.